Selamat datang sahabat cerdas dan menawan. Tumbennya saya agak kalem kali ini. Iya, saya ingin pembawaan agak kebapaan gitu. Agak sopan kali ini. Bukan emang banyak kritik, emang saya udah biasa dikritik sih ya. Saya camkan di awal bahwa hasil review ini adalah murni dari pengalaman pribadi saya dalam memakai produk ini selama 1 bulan. Nah, tipe kulit saya adalah tipe kulit kombinasi. Jadi kalau kamu yang memang berbeda, itu hasilnya bisa saja berbeda. Itu tidak mengapa, sah-sah aja di dunia skincare. Kita juga berbeda hasil dan juga berbeda pendapat. Oke, kita akan langsung ke produknya, yaitu produk dari Kojicent Dream White Anti-aging. Iya, ini udah ada di supermarket, juga ada di toko online. Harganya ya sekitar 40-50 ribu. Anti-aging cream loh ya. Termasuk yang murah juga gitu loh ya. Oke, apakah hasilnya seperti yang kita harapkan? Nah, dari janji-janjinya aja nih si Kojicent Dream White ini itu justru nggak banyak janjinya yang untuk masalah anti-aging loh. Dia di sini bilangnya untuk melembutkan, untuk melembarkan dan juga menutrisi kulit. Justru yang ada itu di dalam kemasannya ini. Di sini dia baru bilang untuk mengencangkan kulit gitu ya. Biasanya kan produk anti-aging itu bilangnya saya untuk misalnya menghilangkan garis halus, untuk mengurangi kerutan di wajah, untuk mengurangi flek hitam ya. Masalah yang orang udah tua kayak saya gini lah biasanya ya yang dibahasnya itu. Tapi di sini enggak gitu loh ya. Kenapa gitu loh? Kenapa ya? Oke, kalau dari kandungannya sih jelas dia masih ada kandungan kojic acidnya untuk yang memutihkan kulitnya walaupun di akhir-akhir. Selanjutnya dia juga ada kandungan lactic acidnya. Nah, dia juga masih ada kandungan fragrance dan alkoholnya. Jadi untuk kamu yang tipe kulit sensitif mungkin bukan untuk kamu. Ya kamu harus lebih lebih hati-hati dalam memilih produk untuk yang tipe kulit sensitif. Oke, kita langsung aja ke teksturnya. Teksturnya ini saya akan taruh di tangan saya. Di tangan saya teksturnya ini termasuk yang putih dan termasuk yang putih kental gitulah ya. Tapi hebatnya sih dia cepat menyerap ya. Kalau baunya jangan ditanya, baunya itu kuat banget. Baunya itu vanila dan agak bau keobat-obatan. Bahkan saya pernah ya, saya kan lagi pakai krim ini gitu loh. Terus saya ketemu orang, terus sampai orang itu nanya ke saya. Padahal nggak dekat gitu ya, jaraknya sekitar ya 60 cm lah ya. 60 cm, 50 cm gitu ya. Pakai day cream apa gitu. Dia langsung, saya agak kaget gitu. Saya kan memang lagi coba ini. Iya, baunya agak kuat. Aduh, fragrance itu baunya kuat gitu loh, ampun deh. Ya, saya sih cuma bilang aja kalau bisa sih jangan terlalu kuat lah ya. Ya, biasa-biasa aja. Oke, saya akan oleskan di jidat saya untuk kamu melihat betapa dia gampang menyerap. Tapi ini justru jadi pertanyaan saya juga. Kenapa Om? Kenapa justru gampang menyerap ditanyain? Iya, yang saya bahas ini kan night cream ya. Biasanya untuk melembabkan semalaman. Kok kita lihat 5-10 menit juga udah terasa kering ya, udah kelihatan menyerap dan kering gitu loh. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, bagaimana Om pengalamannya 30 menit pertama? Nah, 30 menit pertama ini kulit saya di pipi yang agak sensitif, memang agak sensitif kulit di pipi saya. Jadi kalau kayak pakai kapas juga nggak boleh keras-keras. Ini kerasanya agak gatel coy, agak gatel. Terus juga di area hidung saya memang kilang minyaknya ini, sumber minyaknya di sini di area hidung saya ini itu 30 menit pertama yaitu mengeluarkan minyak berlebih. Nah, bagaimana Om? 3 jam selanjutnya, udah 3 jam nih. 3 jam masih terasa agak-agak gatal, masih juga kerasa kurang nyaman di kulit sayanya dan juga yaitu masih mengeluarkan minyak berlebih. Nah, akhirnya dari pengalaman itu saya mikir gimana nih kalau saya pakai semalaman. Kebayang dong gimana saya pakai semalaman. Saya akalin pakai hydrating toner dulu, pakai juga esensi yang menghidrasi kulit gitu ya. Misalnya pakai L'Oreal Micro Essence atau misalnya pakai Skin Angel. Tonernya itu kan juga termasuk yang menghidrasi, atau juga pakai serumnya juga boleh sih.
itu kan terasa lebih lembab dan menghidrasi juga. Jadi pas begitu ditimpa sama si night cream dari si Kojisan ini, gimana ya, rasanya lebih lumayan. Nah, bagaimana Om keesokan paginya? Keesokan paginya sih saya merasa lebih cerah dan agak putih ya, dan juga rasanya sih sedikit kenyal aja sih. Itu aja sih yang saya rasakan. Tapi yang saya ingin cerita ke kamu, di hari keduanya saya sudah tidak mengoleskan dia ke hidung, karena di area hidung pinggir-pinggir saya ini agak iritasi. Jadi agak-agak merah gitu. Jadi saya mengoleskannya di area wajah, tapi di area deket-deket hidung ini saya agak jauhin gitu. Ya itulah pengalaman pribadi saya. Belum tentu kamu kayak gitu, belum tentu. Bisa jadi saya salah, bisa jadi ke semua orang itu berbeda, nggak apa-apa. Yang penting saya cerita aja bagaimana pengalaman saya. Nah, bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya sih untuk kulit normal ya, untuk kulit normal sih ya biasa aja sih menurut pendapat saya belum rekomendasi juga. Tapi kalau untuk kulit yang sensitif, kering dan juga berminyak, untuk kali ini saya sih belum rekomendasi ya. Silakan tulis komentar kamu, pendapat kamu gimana. Berbeda juga nggak masalah. Oke, kita baiklah, saya sangat-sangat excited, saya sangat-sangat semangat dalam membahas produk ini. Produk baru dari Wardah Hydra Rose, oke? Wardah Hydra Rose Dewy Aqua Day Gel. Kenapa saya sangat semangat? Karena ini adalah salah satu produk Wardah yang paling sedikit janjinya. Iya, saya memang agak aneh orangnya dan saya sangat menyukai produk yang sedikit janjinya daripada kayak mantan yang banyak janjinya tapi hasil akhirnya itu sedikit. Loh, apa saya curhat ya? Oke, kita fokus aja ke produknya. Oke, kita akan langsung bahas ke teksturnya. Teksturnya termasuk yang pinkish dan transparan. Dan baunya enak. Iya, baunya enak. Nih, kamu perhatikan di tangan saya. Tolong, iya benar-benar. Tolong perhatikan di tangan saya. Nih, kamu bakal melihat ada sesuatu yang terjadi. Apa sih Om, biasa aja? Enggak, lihat dulu. Lihat dulu. Nah, kamu bakal lihat kan, dia langsung pecah kayak air gitu. Jadi lebih kayak ke watery gitu loh. Nih, kamu lihat nggak di jidat saya? Oke, harus banyak kali di jidat ya. Nih, di jidat saya oleskan. Dia langsung kayak pecah kayak air gitu. Nah, kamu inget nggak produk apa yang kayak gini? Oke, kamu inget gak? Kalau kamu pecinta moisturizer, kamu tahu produknya apa yang kayak gini. Oke? 1, 2, 3. Lupa apa, emang gak tahu. Oke, ini mirip Viva Sleeping Mask. Iya, Viva Sleeping Mask itu kayak gel putih gitu. Kamu oleskan langsung pecah kayak air. Itu yang termasuk yang efek wow-nya juga. Oke, nah bagaimana Om pemakaiannya selama 10 menit pertama? Nah, saya agak pengen komentar ya. Pas 10 menit pertama kok lembabnya jadi kayak agak teki-teki. Maksudnya saya agak sedikit-sedikit lengket gitu ya. Itu komentar dari saya aja ya, bukan kritik, bukan. Nah, selanjutnya bagaimana setelah 3 jam pertama? Yang saya rasakan 3 jam pemakaian ini sih lebih lembab dan sedikit cerah saja. Nah, bagaimana Om kalau saya pakai semalaman? Pengalaman saya pakai dia semalaman, jadi saya pakainya hydrating toner aja, terus saya langsung pakai si Wardah Hydra Rose ini. Jadi saya benar-benar pengen tahu, saya nggak pakai serum, saya nggak pakai essence, saya pengen tahu benar-benar hasilnya kayak gimana. Itu dia pagi-paginya ya lebih lembab dan lebih cerah aja. Saya belum menemukan efek wow-nya, misalnya seperti mengecilkan pori-pori atau mengencangkan wajah atau juga meratakan tekstur kulit, itu saya belum menemukannya. Jadi gimana Om kesimpulannya? Kesimpulannya sih saya merasa biasa aja ya. Maksud saya nggak merasakan ada efek negatifnya. Saya merasa senang-senang aja dengan teksturnya. Saya juga senang-senang aja sih dengan baunya ya, walaupun untuk kulit sensitif lebih baik tidak ada fragrance-nya ya. Saya juga senang-senang aja dengan lembabnya. Tapi ya karena kalau saya ingin merekomendasikan sesuatu, saya tuh pengen ada efek lebihnya gitu buat kamu. Misalnya mengecilkan pori-pori, atau misalnya membuat muka tiba-tiba jadi benar-benar kencang, plumpy gitu ya. Saya sayangnya sih belum nemu ya selama saya pemakaian 2 minggu lebih ini ya. Saya belum pakai sampai sebulan, ini kan produk baru ya.
Saya belum menemukannya loh, saya belum menemukannya. Jadi untuk semua tipe kulit, saya sih merasa biasa aja. Saya sih biasa aja. Itulah kesimpulan dari saya. Kalau kamu ada yang udah pernah pakai, silakan tulis komentarnya. Berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting komentar aktif dan tetap positif. Ya, maksud positif tuh ya berpikiran positif maksud saya ya. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut ke produk berikutnya. Baiklah, saya akan mencoba membahas produk ini, yaitu produk dari Something AHA BHA PH. Pasti ada yang nanya, Om, berapa sih kadarnya? Nah, itu kan kebiasaan saya. Kamu kebiasaan membahas produk yang ordinary itu loh, yang legend dan sedang dipermasalahkan izin edarnya. Karena memang kadarnya lebih dari 10%. Oke, saya kasih tahu kamu, AHA-nya 3%, coy. Oke, BH-nya berapa 1%, pH-nya 2%. Nah, gimana Om? Itu kan lebih di bawah. Apakah efeknya juga terasa lebih di bawah? Oke, saya akan membahas dari pengalaman pribadi saya. Saya bukan membahas dari pengalaman orang atau tetangga gitu loh ya. Oke, jadi saya akan sampaikan apa yang saya rasakan selama 1 bulan pemakaiannya. Oke, untuk ingredientsnya, kamu jelas bahwa bisa lihat di sini dia ada kandungan gliserinnya, ada kandungan niacinamide-nya, ada salicylic acid, lactic acid, glycolic acid, citric acid, dan juga lactobionic acid. Pokoknya saking banyaknya acid, kamu bisa lebih kedengaran asik gitu ya. Kamu dengar apa sih Om ngomong asik, nggak asid maksud saya ya. Oke, bagaimana dengan teksturnya? Sebentar. Saya ingin disclaimer, saya ingin note dulu ya. Bahwa untuk produk ini, yang merupakan produk peeling, tolong kamu pakai maksimal 2 kali seminggu saja. Selanjutnya, pakailah dalam kondisi kulit kering. Dan juga pakailah maksimal 10 menit saja. Walaupun kamu terasanya, wah saya kuat Om, kulit saya jantan gitu, kulit saya kayak badak gitu ya, jadi saya bisa pakai lebih lama. Enggak, 10 menit aja, 10 menit aja. Dan jangan lupa sunscreennya mana. Kalau bisa besoknya kamu pakai yang physical sunscreen aja, sunblock ya. Nah, ada white cast sedikit ya, cuek aja lah. Yang penting kulit kamu tidak kebakar ya, tidak kena sunburn. Oke, langsung aja ke teksturnya. Bagaimana Om teksturnya? Ini saya buka dulu ya. Aduh. Oke, ini saya teteskan di kulit tangan saya. Oke. Nah, ini warnanya merah ungu. Dan yang jadi pertanyaan, gimana Om teksturnya? Iya, teksturnya tidak sepekat itu, tidak sepekat ordinary. Kalau saya boleh berpendapat, ya mungkin cuma 30% dari sepekatnya ordinary lah ya. Nah, baunya gimana Om? Baunya juga sedikit asam aja, nggak kayak ordinary yang begitu kamu cium, bau asamnya tuh nyegak gitu ya. Ini hanya sedikit asam aja. Oke. Saya oleskan di jidat. Sebentar, saya oleskan di jidat dulu. Saya ambil dari pipet ke tangan dan saya oleskan di jidat. Baik, saya oleskan di jidat saya supaya lebih pintar gitu. Om, tolong dong dieksfoliasi jidatnya supaya lebih pintar gitu. Baik, saya akan eksfoliasi jidat saya supaya saya lebih pintar. Jadi nggak tua amat, terlalu bodoh banget gitu. Nah, bagaimana yang saya rasakan selama 1 bulan dan saya pakai produk ini 10 menit saja ya. Langsung dibilas dengan air hangat dan secara hati-hati ya. Dan tolong jangan terlalu tolong jauhi kamu memakai produk ini dari area mata dan juga area bibir ini ya. Kalau kamu di area hidung juga termasuk ini yang pinggir-pinggir ini sensitif juga, kamu jangan ya dijauhkan. Jadi area-area sini aja yang aman-aman aja, oke? Yang saya rasakan adalah kulit setelah saya pakai si Something ini, dan juga saya basuh gitu ya, saya bersihkan, kulit lebih bersih, lebih lembut gitu ya si kulit kitanya, dan sedikit cerah saja. Nah Om, jadi bagaimana Om kalau dibandingkan dengan COSRX yang Power Liquid AHA atau yang BHA? Memang saya akui kadarnya yang lebih tinggi 7% memang kerasanya lebih nampol sih. Lebih bersih dan juga lebih cerah.
Nah, bagaimana dengan mbahnya Om yang ordinary itu? Ya memang sih masih lebih cerah yang itu dan terasa lebih bersih yang itu. Tapi saya juga nggak bisa ngebahas juga ya, karena kan produknya juga izin edarnya gimana gitu loh. Nah, kesimpulan saya gimana Om? Kesimpulannya sih saya untuk produk ini biasa aja. Cuman kalau kamu baru nyoba yang namanya peeling kayak gini, yang untuk eksfoliasi wajah, dan juga baru nyoba AHA BHA, ya kamu boleh aja untuk nyoba kali inilah sebelum kamu misalnya nyoba ke COSRX atau ke apa yang misalnya kadarnya lebih tinggi. Oke, itu aja dari saya. Banyak sekali di kolom komentar yang berteriak, Om, tolong dong, please review Zamron. Apa tuh? ZPS, Om. Zamron Perfect Serum. Wah, keren banget namanya, coy. Zamron Perfect Serum gitu loh ya. Oke, saya sampai detik ini video ini dikeluarkan, saya belum menemukan izin edarnya. Silahkan kasih saya masukan kalau sudah keluar. Silahkan, oke? Jadi kita bahasnya secara objektif aja gitu loh ya. Saya juga tanya-tanya, katanya lagi diurus untuk izin edarnya. Oke, jadi clear ya. Nah, saya yang akan bahas sih ya pengalaman saya pakai aja gitu loh selama 2 minggu kira-kira gimana gitu. Mungkin bukan review, lebih ke review kali ya. Nah, kamu tahu kan menurut pendapat saya ini produk lokal ini termasuk yang trik marketing, di mana zat-zat aktif yang terkenal yang kamu mau itu semuanya dikasih di satu serum. Yang namanya alpha arbutin itu udah terkenal. Niacinamide itu terkenal, vitamin C itu terkenal. Di sini ditambah lagi ada Zamzam water, ekstrak sakura, ada ekstrak bunga chamomile. Ya, wah itu mah lengkap punya lah ya. Oh, kayaknya mantep jiwa banget. Oke. Kira-kira gimana Om? Gimana Om pengalaman pakainya? Oke, ini teksturnya ringan dan cair sih serumnya ya. Sedikit lengket saja. Sedikit lengket saja. Oke. Oke, ini di jidat saya. Baunya sedikit aja gitu ya. Nggak mencolok. Bagaimana Om pengalaman 3 jam pakai? Yang saya rasakan sih memang untuk kulit saya yang tipikal kombinasi ini, ya memang saya lebih banyak mengeluarkan minyak di area hidung sini. Nah, tapi bagaimana? Yaitu yang kerasa sih lebih cerah dan agak putih. Nah, kalau dipakai semalaman, saya memakai juga moisturizer. Jadi setelah pakai serum ini, saya pakai moisturizer supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi saya pakai simple toner, saya pakai serum ini, dan juga saya pakai moisturizer murni. Hasilnya ya pagi-paginya sih saya rasakan agak lebih cerah, agak lebih putih. Tapi ya itu, muka saya jadi agak berminyak pagi-paginya juga. Aduh, sorry, serak. Sorry, saya serak. Nah, bagaimana kalau untuk pengalaman pakainya? Saya sih masih ngerasa biasa aja ya. Saya belum melihat sesuatu yang wow untuk ingredients yang memang sehebat itu yang tertera. Saya sih masih ngelihatnya ya biasa-biasa aja. Tapi memang pengalaman orang tuh bisa berbeda-beda loh. Saya ngelihat juga ada beberapa yang kelihatannya cocok. Misalnya di beberapa rekan saya kelihatannya mukanya teksturnya lebih halus, lebih cerah, dan juga kayak noda hitam berkurang ya ada juga gitu loh ya. Tapi kalau di sayanya sih cuman lebih ke agak cerah dan agak putih, dan itu aja yang saya rasakan. Jadi makanya saya bilang ke kamunya, bagaimana Om? Apakah rekomendasikan apa enggak? Saya sih masih bilang biasa aja. Oke? Kira-kira itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.